Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Dari wabarakatuh. kelas 11 Saya TKJ Ridani A. dari kelas 11 Di TKJ A. sini saya akan mempraktekkan tugas AASJ. AASJ. Di sini ada DNS server. Ini ada Domain name DNS server server. atau DNS Domain adalah name sebuah server sistem atau yang DNS menghubungkan adalah sebuah Uniform, sistem yang menghubungkan Uniform, resource lokator atau URL dengan internet, protokol address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet. Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Ini sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Ini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Contoh misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar. Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Selanjutnya ada cara kerja DNS server. DNS memiliki tahap-tahapan yang cukup panjang. Sekiranya ada 5 tahapan cara kerja DNS, dimulai dari proses permintaan informasi hingga approval dari permintaan tersebut. 1. DNS query. Cara kerja DNS dimulai ketika kamu ingin menunjukkan sebuah website. Saat kamu mulai mengetikkan URL yang ingin dituju, maka permintaan untuk menuju ke URL tersebut akan diterima oleh DNS server. DNS server akan mulai mencari informasi mengenai URL tersebut di file host. Apabila tidak ada informasi yang dapat ditemukan dalam file host, maka pencarian akan dilanjutkan ke dalam sistem cache. Dalam tahapan ini ada 3 jenis DNS query, yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Yang kedua ada DNS recursor. Setelah URL dimasukkan atau permintaan untuk mengunjungi situs tersebut diajukan, namun informasi mengenai URL tersebut masih juga tidak ditemukan, maka sistem akan mulai mencari informasi melalui ISP atau Internet Service Provider. Tahapan ini dinamakan dengan DNS recursor atau DNS recursive resuler. Yang ketiga adalah route name server. Selanjutnya, apabila data yang diinginkan oleh DNS server masih juga tidak dapat ditemukan melalui ISP, sistem akan mulai mencari informasi yang dibutuhkan melalui route name server. Route name server merupakan sebuah sistem seperti database yang dapat menemukan nama domain dan IP address. Yang keempat, TLD nama server. Tahapan selanjutnya setelah nama domain dan IP address telah ditemukan, maka sistem akan mulai membaca jenis informasi yang dicari seperti .com, ORG, ID, dan domain lainnya dengan server yang lebih spesifik. Yang kelima ada authoritative name server. Setelah sistem menemukan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permintaan dari user, maka browser yang kamu gunakan untuk menuju ke sebuah URL akan menampilkan situs yang kamu inginkan. Selanjutnya di sini ada cara kerja DNS server seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada forwarders. DNS forwarders adalah suatu cara yang dilakukan oleh DNS server mengubah arah pencarian dan permintaan DNS query yang dia sendiri tidak bisa menjawabnya. Jika Anda menugaskan sebuah DNS server di site Anda sebagai DNS forwarders, semua permintaan dan pertanyaan masalah DNS akan dikirim ke DNS forwarders yang lebih dahulu. DNS forwarders dalam DNS server dari Windows versi dahulu mengurangi atau menjawab sendiri tidak bisa menjawabnya secara lokal. Selanjutnya ada
Selanjutnya ada caching DNS, pengertian DNS cache. DNS cache atau kadang bisa DNS cache atau kadang bisa resolver. juga disebut DNS resolver. Cache Merupakan merupakan database sementara pada sistem operasi komputer yang menyimpan rekaman data IP dari nama domain yang sebelumnya telah dikunjungi oleh pengguna komputer. Tujuan DNS cache tergantung pada DNS atau domain name yang sistem untuk mengindeks semua situs web yang ada di publik dan alamat IP dari status web. Sampai di sini saja. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.